Pahlawan yang saya idolakan untuk sekarang, Jenderal Sudirman. Pahlawan yang saya idolakan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Untuk panutan saya di pahlawan Indonesia itu adalah sosok Ki Hajar Dewantara. Bung Tomo. Pahlawan yang saya idolakan itu Soekarno. Karena Jenderal Sudirman itu dia tidak patah semangat, meskipun dia dalam keadaan sakit, dia masih mengikuti perang pada saat perang di gerilya. Karena beliau itu mengeluarkan revolusi jihad. Mungkin tanpa beliau tidak akan ada pergerakan 10 November. Jadi menurut saya, karena beliaulah 10 November terjadi pertempuran membela Indonesia. Karena beliau merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, sekaligus aktivis untuk pelopor kemerdekaan dan di bidang pendidikan. Dan juga dia yang mempelopori semboyan Tuturi Handayani serta membangun sekolah untuk masyarakat pribumi yang dinamakan Taman Siswa. Karena Bung Tomo tetap berjuang demi Indonesia, walaupun Bung Tomo tidak menggunakan senjata, peluru hanya menggunakan bambu runcing, Bung Tomo tetap bisa melawan musuh-musuh. Soekarno secara berani telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini kita bisa menikmatinya. Kapten Barbarossa. Bilal bin Rabah. Muhammad Al-Fatih atau Sultan ke-7 dari Turki Utsmani. Salahuddin Al-Ayyubi. Zubair bin Awam. Karena dia adalah kapten bajak laut yang paling ditakuti di dunia pada saat itu. Karena beliau dari semenjak ia menjadi budak telah mempertahankan tauhidnya dengan seluruh jiwa dan raganya, bahkan membela nyawanya hanya dengan keyakinan bahwa tidak ilah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia mampu memimpin untuk menaklukkan Konstantinopel yang merupakan benteng terkuat di masanya, dan penaklukannya itu, dan dia memimpin penaklukan itu pada umurnya di 21 tahun, dan di masa mudanya itulah, karena kemudaan untuk memimpinnya itulah, saya mengidolakan beliau. Karena ya pembebas kiblat pertama umat Islam, yaitu Al-Quds. Zubair bin Awam itu adalah seorang sahabat yang dijuluki sebagai Saifullah atau pedang Allah. Karena Zubair bin Awam itu adalah orang yang pertama menghunuskan pedang untuk membela agama Allah. Dan seperti itulah sesungguhnya sikap para pahlawan, melakukan pembelaan secara kontan. Menurut saya, Hari Pahlawan itu hari di mana kita harus memperingati jasa-jasa para pahlawan di waktu yang lalu. Makna Hari Pahlawan adalah hari di mana kita itu selalu memperbarui semangat juang kita, selalu memperbarui semangat di mana kita selalu mengingat apa yang telah terjadi dahulu, dan kita selalu menjaga nasihat-nasihat para pejuang terdahulu. Karena jika orang melupakan masa lalu, maka masa lalu akan terjadi. Menurut saya makna Hari Pahlawan adalah hari di mana kita untuk memperingati sosok-sosok pahlawan yang telah berjuang untuk membebaskan Indonesia, terutama bagi Indonesia dan keutuhan NKRI. Gitu. Saya, Hari Pahlawan adalah hari kita memperingati bahwa pernah terjadi perjuangan membela Indonesia. Hari Pahlawan itu menurut saya adalah usaha bangsa Indonesia untuk mengingat aksi nyata yang dilakukan oleh para pahlawan, sehingga menjadi motivasi bagi para pemuda Indonesia agar meneruskan aksi nyata tersebut. Ulama. Pahlawan menurut saya yang sebenarnya adalah orang tua. Untuk saya,
di era modern ini sosok pahlawan itu ada dua. Yang pertama adalah guru dan orang tua, karena tanpa mereka, karena berkat mereka lah saya bisa sampai di mana saya sekarang ini. Guru, karena guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Karena tanpa ulama, kita para pemuda ini bakal hancur dan jasa-jasa para pahlawan dulu akan sia-sia. Karena orang tua tuh pahlawan sepanjang masa, pahlawan untuk anak-anaknya. Tidak akan tercipta seorang yang besar tanpa orang tua. Di orang tua itu adalah tempat mendidik anak supaya anaknya itu menjadi orang yang sukses. Terus yang kedua adalah mereka yang masih mengingat dan mengenang jasa-jasa pahlawan demi menjaga keutuhan NKRI. Sosok pahlawan yang sebenarnya itu adalah seorang dai, karena tugas utama seorang pahlawan itu bukanlah untuk memerdekakan sebuah bangsa saja, tapi juga memerdekakan dunia. Dan seperti yang kita ketahui saat ini, rusaknya moral adalah masalah utama di dunia. Dan itulah tugas para dai, untuk memerdekakan moral para manusia menjadi moral yang mulia. Saya Muhammad Rizkal Neswari Azhar. Saya Muhammad Qasim Rais. Saya Ikri Sultan Al-Fiqih. Saya Muhammad Zahrul Fandi. Saya Muhammad Nabil Fadlila mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November 2019. Indonesia merdeka, merdeka, Allahu Akbar.